Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga, serta kita sekalian sebagai umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Sebelum kita mulai pelaksanaan ceramah dan salat tarawih, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan mewakili pengurus Masjid Al-Amin. Pertama, kami akan sampaikan tentang penerimaan kotak amal salat tarawih. Saldo awal dari kemarin 192.500 rupiah. Penerimaan dari kotak amal salat tarawih hari kemarin hari Ahad tanggal 2 Maret 2025 Masehi atau 3 Ramadan 1446 Hijriah, yaitu sebesar 892.500 rupiah. Pengeluaran sebesar 775.000 rupiah. Saldo per malam ini 280.000 rupiah. Terima kasih kami ucapkan kepada pemberi infak dan sedekah. Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berikutnya kami sampaikan bahwa malam ini yang bertindak sebagai bersama dan salat imam tarawih adalah Ustaz Andi Gilfar MSIMA dari STIU. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita mulai rangkaian ibadah tarawih kita. Untuk itu kepada Ustaz Ali Gilfar MSIMA dikenalkan kiranya untuk memulai ceramahnya. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tentang karakteristik Islam, rahmatullah, sebenarnya ini adalah tentang kenapa memilih Islam sebagai agama. Karena pada hakikatnya semuanya adalah pilihan, ya, bukan sekedar warisan. Jadi hatta walaupun mungkin sebagian besar atau bahkan mungkin semua yang hadir ke masjid ini pada malam ini mendapatkan warisan keyakinan atau warisan agama dari orang tuanya, namun sesungguhnya itu pun karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima warisan iman. Maka rahmatullah, mungkin yang mengganggu adalah kenapa mereka yang terlahirkan dalam keadaan iman dan Islam, namun hari-hari ini mulai makin bertambah jumlahnya yang kemudian menganggap Islam itu bermasalah, Islam itu menghambat kemajuan, atau Islam itu menghambat rasa kebahagiaan. Sebagaimana yang mungkin Bapak Ibu sempat ngikutin, ada beberapa yang dulu sangat ditokohkan, ya, aktor, seniman, bahkan memerankan peran tokoh besar Islam di tanah air, tapi kemudian memilih untuk meninggalkan Islam sebagai keyakinannya. Ironisnya, mereka mengatakan kami menemukan kebahagiaan. Tentunya kita sama sekali tidak terganggu dengan fenomena ini, karena Islam, rahimahumullah, penganut baru dalam artian mereka yang setelah dewasa memeluk Islam, memilih Islam, beralih keyakinan dari keyakinan lama menuju keyakinan Islam,
itu jumlahnya jauh lebih banyak, berkali-kali lipat, mungkin ribuan atau jutaan kali lipat dibandingkan jumlah umat ini yang kemudian memilih untuk murtad keluar dari agama ini. Itu saja sudah cukup menjadi bukti konkret bahwa sesungguhnya yang bermasalah itu bukan agama Islamnya, tetapi yang bermasalah adalah mereka yang akhirnya memilih untuk keluar. Nah tentunya walaupun fenomena ini bisa dihitung jari Bapak Ibu, namun kita patut mewaspadai gejala ini baik di dalam keluarga maupun di lingkungan tempat kita tinggal. Dulu rasa-rasanya hal seperti ini masih langka, murtad jadi sesuatu yang tabu sekali. Sejahat-jahatnya anak, sejahat-jahatnya orang itu paling dia maksiat, nggak sholat, kemudian melakukan semua jenis maksiat, mau mabuk, mau macam-macam lah, tapi nggak sampai murtad. Nah yang unik sekarang kelihatannya kayak orang baik, sepertinya kok akhlaknya mulia, kehidupan sehari-harinya terkesan baik, nggak ada masalah, tapi tiba-tiba memilih untuk murtad. Nah rahmatullah, kalau kita coba telusuri, ternyata yang terjadi adalah karena memang tidak pernah mendapatkan pengetahuan yang lengkap tentang Islam. Sebenarnya cukup sederhana persoalannya. Ini mirip kayak saya dulu Pak, tahun 2010. Kan pertama kita pakai HP sentuh-sentuh gitu kan. Dulu kan nggak disentuh, dipencet, ada tombolnya. Nah, saya dihadiahi teman, saya nggak pernah mau beli karena saya bilang ribet, nggak bisa saya kendali jari saya. Akhirnya dipaksa dikasih, dibelikan, dikaduin ke saya, ini bisa antum pakai ini katanya. Terus seminggu nggak saya buka Pak, karena saya nggak suka. Terus saya lihat, saya juga ya nggak dipakai. Akhirnya saya pakai nggak bisa pakai. Begitu saya geser itu kegeser semua. Jadi jarinya nggak bisa dikendali, padahal jarinya nggak terlalu besar. Salah HP-nya atau salah orangnya? Orangnya jauh lebih banyak fitur, jauh lebih canggih HP dengan platform Android atau iPhone dibandingkan HP Symbian. Dunia mengatakan itu, tapi kan ketika orangnya tidak mampu, tidak punya pengetahuan, tidak mahir, tidak punya skill, maka sebagus apapun yang dia miliki, maka dia dengan mudah melepaskannya. Dan itu yang terjadi di banyak hal dalam hidup ini rahimahullah. Tiba-tiba anak itu milih untuk pindah sekolah. Bingung ayahnya, nah gimana sih? Ini sekolah terbaik, guru terbaik, kurikulum terbaik, sekolah unggul. Ya iyalah, orang dia malas. Dia sama sekali nggak menikmati belajar di sekolah ini, karena dia tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang diajarkan di situ. Nggak sampai ilmunya. Dia berusaha masuk ke ruang kelas, dia menyimak apa yang diomongin gurunya, tapi karena IQ-nya terlalu rendah atau sekolah sebelumnya yang terlalu bermasalah, akhirnya dia nggak mampu untuk mengikuti pelajaran di sekolah barunya yang sebenarnya itu adalah sekolah unggul. Akhirnya dia minta keluar. Dia ngotot bilang ke ayah emaknya, ya pindahkan aku ke sekolah di dekat rumah. Yang sekolah itu biasanya nggak masuk kategori sekolah unggul. Nah, rahmatullah, ini yang terjadi dengan mereka yang memilih murtad. Bukan Islamnya yang bermasalah, karena kalau Islam yang bermasalah, harusnya yang murtad jauh lebih banyak dibandingkan mereka yang mu'alaf. Namun yang terjadi justru jumlah mu'alaf yang luar biasa masih pada hari ini. Bahkan jumlah mereka paling banyak justru bukan di negara-negara yang mayoritas muslim, justru jumlah mereka paling banyak di tempat-tempat di mana umat Islam menjadi minoritas. Mereka tertarik untuk belajar Islam dan seterusnya. Nah, pertanyaan terakhirnya adalah, mungkin nggak kira-kira anak kita murtad? Buat bapak-bapak, mungkin nggak tetangga kita murtad? Mungkin nggak kita yang selalu ke masjid murtad? Kita tinggal lihat aja mereka yang hari ini murtad. Dulu dia pernah ke masjid nggak? Ternyata pernah. Seperti kita. Dulu dia pernah Jumat, ternyata pernah seperti kita.
Dulunya pakai jilbab nggak kalau ibu-ibu? Oh ternyata pakai jilbab juga. Ada yang murtad dulunya pakai jilbab? Ada. Masya Allah. Jika kita mencoba untuk melihat kehidupan masa lalu mereka yang pada hari ini memilih untuk murtad, ternyata dulu mereka melakukan nyaris semua hal yang kita lakukan. Mereka puasa juga di bulan Ramadan, mereka berlebaran, mereka bahkan sudah ada yang umroh, bahkan sudah ada yang haji. Terus kira-kira apa yang membuat kita bisa bertahan tetap menjadi seorang muslim? Itu kan pertanyaan yang harusnya kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Haji, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, sudah 4 kali haji, sudah 5 kali haji karena pernah sekolah di Timur Tengah. Banyak yang sudah haji ternyata murtad. Umroh, pangkat 10, pangkat 12 kali umroh, karena tiap Ramadan umroh. Apakah itu? Banyak yang sudah umroh ternyata murtad. Jawabannya adalah pengetahuan. Pengetahuan yang membimbing kita menuju kesadaran bahwa inilah agama yang benar. Ketika saya tidak bisa merasakan kebaikan dari agama ini, bukan di agamanya yang bermasalah, sayanya yang bermasalah. Mirip seperti kita disuguhi makanan yang super enak, rahimahullah. Ada kan orang nggak suka tuh beli kambing, bingung nggak bahwa bingung kan? Bingung lah, gimana sih? Orang enak banget. Ini tanda-tanda dari rahimahullah. Ya, sama kayak disuguhi durian. Dikasih durian, ya Allah, inilah mual. La ilaha illallah. Selezat itu mual. Emang durian bermasalah kan? Enggak, kita yang bermasalah gitu. Maka bapak-bapak pada kesempatan ini dalam waktu yang cukup singkat ini, yang pertama sekali, kenapa Islam? Kenapa memilih Islam? Nomor satunya Rabbaniyah. Ya. Syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuh. Syara'a lakum minad-dini. Allah yang mensyariatkan. Inni ala bayyinatin min Rabbi, kata Nabi SAW. Aku berjalan atas bukti-bukti yang diberikan oleh Rabbku. Namanya saja agama. Mana mungkin bisa baik, mana mungkin bisa benar. Kalau aturan-aturan hidup itu, agama kan aturan hidup, dibuat oleh orang yang menjalaninya sendiri. Mana ada manual produk dibuat oleh produknya. Terserah sekeren apapun produk itu, tetap saja manualnya dibuat oleh produsennya. Kita perlu manual hidup agar tahu bagaimana memanfaatkan pikiran, tangan, mata, hati, perasaan, agar tahu bagaimana mengayunkan langkah, bagaimana membuat keputusan, kebijakan dan sebagainya. Nggak mungkin manusia tiba-tiba tahu dengan sendirinya apa yang dia harus lakukan terhadap dirinya. Nah, dia nggak pernah menciptakan matanya, pikirannya, hidungnya, telinganya, tangannya, kakinya. Maka akal sehat akan mengatakan, ia harusnya diatur oleh yang menciptakannya, bukan dirinya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Tinggal ini satu-satunya agama yang aturan Tuhannya otentik, asli, gak mengalami penyelewengan dan penyimpangan sama sekali. Bukti nyatanya adalah kelilinglah kita ke seluruh penjuru bumi, maka tidak akan menemukan Al-Quran dalam versi yang berbeda. Main aja Pak, Siberia, Liberia di Afrika, Siberia di ujung Rusia, Qurannya sama, persis, nggak ada perbedaan sama sekali. Kalaupun ada perbedaan qiraat, bukan perbedaan mushaf. Yang kedua, rahmatullah, kenapa pilih Islam? Karena syumul, inklusif, mencakup semua aspek kehidupan. Tibyanan likulli syai', kata Al-Quran. Ma farratna fil kitabi min syai', kami tidak melewatkan satu hal apapun. Silahkan tanyakan apapun, maka Islam pasti memiliki jawabannya. Bukan mengada-ngada, tapi memang lengkap. Emang ada agama lain berbicara tentang bulu ketek? Nggak ada kan? Disoheh kan itu? Bulu ketek harus dipangkas, diperpendek, atau bahkan dalam riwayat itu dicabut. Emang ada agama lain berbicara tentang gunting kuku sampai segitunya? Dan itu otentik, disampaikan 14 abad yang lalu. Emang ada ketentuan warisan selengkap Islam dalam agama yang lain?
Kalau hari ini kita menyebut bank syariah, syariah kan artinya agama. Pikiran kita hanya akan terasosiasi dengan syariat Islam, gak mungkin syariat agama yang lain. Kenapa? Karena emang gak ada. Mana ada sistem perbankan selain yang dimiliki oleh Islam? Satu-satunya agama di muka bumi yang memiliki semua sistem lengkap. Sistem keluarga, sistem berbangsa bernegara, sistem perbankan, sistem dagang, semuanya ada. Dan itu cuma Islam. Jadi, rahimahumullah, kalau kemudian tiba-tiba kita berpikir saya tidak mendapatkan kebahagiaan dari Islam, itu sebenarnya sepenuhnya masalah kita. Masalahnya tidak ada sama sekali pada Islam itu sendiri. Yang ketiga, Islam itu alamiyah, global sifatnya. Semua kan pengen mengglobal. Dunia sekarang membuktikan. Dulu mungkin orang nggak peduli, tapi sekarang kita terbelalak kan, terhebat. Tapi di kancah lokal, maka kita nggak bisa apa-apa. Nggak ada yang namanya keunggulan di level lokal. Tapi unggul itu di level global. Bapak lihat aja. Negara-negara yang berbatasan dengan Palestina cukup kaya bukan? Iya. Negara teluk kurang kaya apa? Kurang mewah apa kayak hidup mereka? Tapi mereka nggak unggul di level global. Kendaraan yang mereka banggakan, yang suka disuting, dibuat video singkat dan sebagainya, sama sekali bukan produk mereka. Gaya bangunan, teknologinya sama sekali bukan hasil pikiran mereka. Sehingga mereka nggak bisa unggul, mereka nggak berbicara banyak, mereka nggak punya teknologi persenjataan. Senjatanya masih beli, semuanya serba tergantung. Oleh Allah mereka diberi rahmat, berfungsi banyak. Ya. Yang unggul, mereka yang unggul di level global. Alamiyatul Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Cuma Islam toh yang agamanya seperti itu. Maka kita tidak akan merasa terasing. Bapak udah pernah salat tarawih di negara lain kan? Ketika berdinasnya pasti pernah lah bulan Ramadan di luar negeri. Sama aja kan sholatnya? Iya, sama persis. Nggak ada perbedaan. Ya, karena ini adalah agama global. Kita tidak akan dianggap aneh sama sekali, Pak. Ya. Kita duduk iftirash untuk setiap tasyahud akhir biasanya. Ya. Padahal di banyak negara lain mereka tidak duduk iftirash di tasyahud akhir. Ya. Jadi, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kemudian dampak dari bahwa Islam ini adalah agama global? Maka ia sangat murunah, sangat fleksibel. Allah yang sampaikan itu, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Satu-satunya keyakinan yang rumah ibadahnya terserah berbentuk apapun, bahkan tanpa bentuk pun nggak apa-apa. Masjid itu, Pak. Kalau kita sepakati misalnya kita punya lapangan bola, terus kita sepakati ini adalah masjid, terus ditandain di setiap pojokannya garis pakai tali, kita sepakat itu masjid, maka sah itu masjid. Jadi ada tahiyatul masjid, jadi boleh menyelenggarakan Jumat. Gak ada satupun teks dalam Islam yang memerintahkan masjid wajib berkubah, masjid wajib berdinding, masjid wajib beratap, masjid wajib berkarpet. Enggak sama sekali. Sefleksibel itu Islam. Tiba-tiba khawatir jatuh sakit, padahal lagi nggak sakit, cuma karena suhunya terlalu dingin, akhirnya bertayamum. Dan Islam mengizinkan itu. Lagi perjalanan ribet kalau harus buka sepatu, toh ternyata tidak ada musola tempat sholat. Sementara sudah tiba waktu sholat, emang perintah Islam dalam perjalanan lebih baik sholat dalam mengenakan sepatu. Apa harus membukanya? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita belajar lagi tentang agama ini. Makin banyak yang kita ketahui tentang agama ini, pasti akan makin menakjubkan, makin mengagumkan. Dan kemudian jangan ragu-ragu untuk membuat perbandingan. Mereka yang akhirnya murtad
Dua kesalahan ini yang mereka lakukan. Yang pertama, mereka nggak pernah benar-benar mau belajar. Mereka nggak pernah benar-benar mau baca tentang agamanya. Tolak ukur pengetahuan keislamannya melulu hanya sekedar orang-orang terdekatnya yang mereka belum tentu orang-orang baik. Sampai akhirnya kekesalannya terhadap Islam memuncak dan dia mengatakan, saya nggak suka dengan Islam. Orang Islam gampang berantem, orang Islam nggak mudah memaafkan, orang Islam curang, orang Islam kalau berhutang tidak mau mengembalikan, dan seterusnya. Padahal harusnya tolak ukur Islam itu global. Global. Semoga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di bulan Ramadan ini makin semangat lagi belajar Islam. Saya sarankan Bapak Ibu, biar ini nggak hanya sekedar jadi wacana, mainlah ke toko buku. Nggak haram kok main ke toko buku. Masa umur 60 tahun nggak pernah singgah di toko buku? Ajak anaknya ke toko buku, ajak istri. Ya. Ada di Senen itu toko buku murah, Bang Buyung namanya. Ya. Cuma parkirnya agak susah Pak, kalau bawa mobil. Tapi kalau udah kenal sama abang-abang di situ, nanti dikasih tahu parkir aja Pak, ntar kita kasih duit 10.000. Dia nungguin. Bukunya murah dan bukunya bagus-bagus. Main bawa Bapak ke toko buku, beli buku. Ramadan ini masing-masing di rumah harus punya buku bacaan yang dibeli tentang Islam, agar pengetahuan Islam kita bertambah. Kita berada dalam situasi keislaman yang bermasalah sebenarnya. Kenapa? Kita rajin baca Quran tapi nggak ngerti apa yang kita baca. Kita rajin dengar ceramah tapi tiap dengar ceramah kita ngantuk, nggak benar-benar dengerin. Kita rajin banyak hal tapi kita nggak dapat esensinya, rahmatullah. Maka mari kita usahakan dengan kekuatan pribadi kita, beli buku, baca buku, arahkan anak-anak untuk baca buku tentang Islam. Mudah-mudahan insya Allah dengan bertambahnya pengetahuan Islam kita, mudah-mudahan Islamnya juga menjadi kuat. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.